Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada kita itu sebagai petunjuk yang membimbing kita, mengarahkan kita kepada jalan kebaikan dan jalan keselamatan. Nah, di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang membimbing kita untuk bersikap melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam Quran surat Asy-Syams ayat 8 sampai dengan ayat 10. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini membimbing kita, mengarahkan jiwa kita agar diri kita senantiasa cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan yang dapat membersihkan dan mensucikan jiwa kita, serta mendorong jiwa kita agar, atau diri kita agar menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat mengotori jiwa kita. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'alhamaha, maka Allah mengilhamkan. Ha, nah kalimat ha di sini ini termasuk kepada domir yang kembali kepada ayat yang sebelumnya. Wa nafsi wa ma sawwaha, itu kembali kepada lafaz nafsun, yaitu jiwa atau diri manusia. Nah, Allah mengilhamkan kepada setiap jiwa, setiap diri manusia, fujuraha wa taqwaha, yaitu jalan kefasikan dan ketakwaan. Nah, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna ilham atau alhama dalam ayat ini dalam bentuk fi'il madi. Imam Al-Maraghi memaknai lafaz tersebut dengan makna arrafaha wa makkannaha. Artinya arrafaha, Allah itu memperkenalkan kepada setiap diri manusia apa? Fujuraha wa taqwaha, yaitu jalan kefasikan dan ketakwaan. Wa makkannaha, serta Allah memberikan kuasa kepada jiwa, kepada setiap diri manusia untuk menempuh dua hal tersebut. Nah, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mengandung makna bahwa manusia itu mempunyai potensi yang kuat dalam jiwanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Demikian juga sebaliknya, manusia mempunyai potensi besar dan dimudahkan juga untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Al-Maraghi menjelaskan terkait dengan ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada setiap
diri manusia al-fujur wa taqwa, kefasikan dan ketakwaan, wa arrafaha halahuma, serta Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kedua hal tersebut, yaitu al-fujur dan at-taqwa, kepada diri manusia itu, bihaisu tamyizur rusdi minal ghayyi, yaitu dengan membedakan antara rusdun, petunjuk yang lurus, minal ghayyi, daripada kebengkokan atau kesesatan. Jadi oleh Allah sudah dijelaskan mana ini jalan yang lurus, mana jalan yang sesat. Wa yatabayyana lahal huda minal dhalal, serta Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada setiap diri manusia al-huda, petunjuk, minal dhalal, daripada kesesatan. Wa ja'ala dzalika ma'rufan liulil basair, serta menjadikan yang demikian itu ma'rufan, diketahui atau dikenal, liulil basair, bagi setiap yang mempunyai basirah, mempunyai pandangan jiwa. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka dengan ayat ini manusia sebetulnya sudah bisa menentukan jalan hidupnya, apakah mau menempuh jalan al-fujur atau mau menempuh jalan at-taqwa. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Imam Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya itu Fathul Qadir, beliau menyampaikan pendapat para ulama terkait dengan ayat fa'alhamaha, Allah mengilhamkan. Yang pertama, beliau mengungkapkan, Imam Asy-Syaukani, yang dimaksud fa'alhamaha itu arrafaha wa afhamaha halahuma, Allah mengenalkan kepada jiwa, wa afhamaha, Allah memberikan pemahaman kepada jiwa atau kepada setiap diri manusia, halahuma, keadaan keduanya, yang dimaksud yaitu al-fujur wa taqwa, mengenalkan, memberikan pemahaman, wa ma fihima minal husni wal qubhi, dan apa yang ada di antara keduanya itu atau pada keduanya itu minal husni wal qubhi, dari kebaikan dan keburukan. Kemudian Imam Mujahid beliau juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Allah mengilhamkan itu arrafaha tariqal fujuri wa taqwa wa ta'ati wal maksiyah. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada setiap diri manusia tariqal fujur, itu jalan kefasikan, jalan kedurhakaan, wa taqwa, dan jalan ketakwaan, wa ta'ati, jalan ketakwaan, wal maksiyati, serta jalan kemaksiatan atau kedurhakaan. Lalu Imam Al-Faro juga beliau memaknai fa'alhamaha arrafaha tariqal khairi wa tariqal syarri. Jadi sama ya dengan Imam Mujahid, bahwa yang dimaksud dengan Allah mengilhamkan itu Allah memperkenalkan kepada diri manusia itu jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Balad ayat ke-10, Allah menyebutkan wahadaina hun najdain, dan kami tunjukkan kepadanya an-najdain, dua jalan. Yang dimaksud yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian menurut Muhammad bin Ka'ab, bahwa yang dimaksud dengan Allah mengilhamkan kepada setiap diri manusia, yakni idza aradallahu bi 'abdihi khairan, apabila Allah Subhanahu wa taala bermaksud memberikan kebaikan kepada hambanya, alhamahul khaira, maka Allah mengilhamkan kepada dirinya al khaira, kebaikan, fa'amila bihi, lalu hamba tersebut mengamalkan atau melakukan kebaikan tersebut. Wa idza arada bihi syarra, tetapi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan, alhamahu syarra, maka Allah Subhanahu wa taala
mengilhamkan asyarra, keburukan, fa'amila bihi, lalu dia mengamalkannya. Nah, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari penjelasan daripada para ulama tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan fa'alhamaha, Allah mengilhamkan kepada setiap diri manusia, yaitu Allah mengenalkan, Allah menjelaskan, dan Allah memberikan pemahaman kepada setiap diri manusia. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, lalu ada komentar atau pendapat dari Imam Al-Wahidi. Ini saya kutip masih dari kitab tafsir Fathul Bari Imam Asy-Syaukani. Wa hadza huwal wajhu li tafsiril ilham. Dan ini merupakan bentuk untuk penafsiran dari redaksi atau lafaz ilham. Ini ilham sudah menjadi bahasa kita ya. Nah, fa inna tabyina wa ta'lima wa ta'rib dunal ilham. Ternyata menurut beliau bahwasanya tabyin itu penjelasan, wa ta'lim pengajaran, wa ta'rib juga pengenalan, dunal ilham itu tidak termasuk kategori ilham. Nah, karena menurut beliau yang dimaksud dengan ilham itu adalah an yuqa'a fi qalbihi, yakni menjadikan fi qalbihi, di dalam hatinya, ayyuqa fi qalbihi, menetapkan di dalam hatinya, wa yuj'ala fihi, serta menjadikan di dalam hatinya. Wa idza auqa Allahu fi qalbi 'abdihi syai'an, apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada diri hamba syai'an, sesuatu, alzamahu dzalika syai'a, maka ia menetapkan perkara itu dalam diri hamba tersebut. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian qala, dia berkata, wa hadza sharihun, dan ini yang jelas, bi anallaha ta'ala khalaqa fil mu'mini taqwahu, mengenai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam diri seorang mukmin takwahu, ketakwaan, wa fil kafiri fujurahu, dan di dalam jiwa orang kafir fujurahu, yaitu kefasikan. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama tersebut, kita bisa memaknai bahwa yang dimaksud dengan ilham itu tadi, yang pertama Allah mengenalkan, Allah menjelaskan, kemudian Allah mengajarkan, sehingga Allah memberikan pemahaman kepada kita mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan. Nah, ataupun dengan makna yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan Allah mengilhamkan di sini itu adalah Allah memberikan ketetapan ke dalam diri manusia untuk melakukan kebaikan ataupun melakukan perbuatan keburukan. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dampak atau akibat dari kedua hal tersebut, yang mana sebelumnya di sini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan penjelasan, sudah memberikan pemahaman kepada kita mana kebaikan, mana keburukan, lalu Allah memberikan akibat atau asar yang ditimbulkan dari kedua hal tersebut. Maka dalam ayat selanjutnya Allah menjelaskan, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah man zakkaha, orang yang mensucikan jiwanya. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dimaksud dengan zakkaha, yakni qad faza man zakka nafsahu wa anmaha wa a'laha bittaqwa, maka sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, wa anmaha, serta menumbuhkan jiwanya, wa a'laha, serta memuliakan jiwanya, bittaqwa, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika manusia menempuh jalan ketakwaan, manusia menempuh jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta manusia menjauhi perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala,
manusia menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Nah, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang sebaliknya, waqad khaba man dassaha, dan sungguh khaba, rugilah, man dassaha, orang yang mengotori jiwanya. Nah, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan khaba man dassaha yaitu khasira, rugi, tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Man addallaha wa agwaha, orang yang addallaha, menjadikan jiwanya itu tersesat, wa agwaha, dan keluar daripada jalan yang lurus. Nah, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa untungnya hidup di dunia ini ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang secara lahiriah itu dapat mendatangkan keuntungan bagi kita, baik keuntungan secara jasadiah, keuntungan secara ekonomi, keuntungan secara sosial, tetapi jalan yang ditempuhnya justru itu jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hal demikian justru itu akan merugikan dirinya. Nah, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat dassaha itu menurut ahli bahasa asalnya dari lafad dassasaha, minat tadsis, diambil dari lafad tadsis yang bermakna ikhfa'us syai' bis syai', menutupi sesuatu bis syai' pada sesuatu. Maka dengan makna ini menunjukkan bahwa sebetulnya diri manusia itu cenderung kepada kebaikan. Terlebih Allah Subhanahu wa taala sudah mengarahkan mana ini jalan kebaikan, mana jalan keburukan, serta di dalam diri manusia itu mempunyai fitrah yang senantiasa dirinya cenderung kepada kebaikan. Maka ketika dirinya dikotori dengan perbuatan-perbuatan durhaka, maka sebetulnya dia telah menyembunyikan isi hatinya yang terdalam atau yang disebut dengan basirah, bahwa perbuatan tersebut justru bertentangan dengan nuraninya. Famakna dassaha fil ayah, maka yang dimaksud lafad dassaha, mengotori jiwanya dalam ayat tersebut, yaitu akhfaha wa ahmalaha walam yushhirha, menyembunyikan, mengabaikan, dan tidak memperkenalkan kepada jiwa. Yushhirha itu asal arti memasyhurkan, membiasakan diri, sehingga diri itu menjadi kenal dengan kebaikan-kebaikan. Dalam istilah bahasa Sunda itu wanoh gitu ya. Bitaati wal amalis sholih. Jadi orang yang mengotori jiwa itu orang yang menyembunyikan jiwanya, menyembunyikan dirinya dari ketaatan dan amal soleh, atau mengabaikan dirinya dari melaksanakan ketaatan dan amal soleh, atau tidak memperkenalkan, tidak mau tahu bagaimana taat kepada Allah dan beramal soleh. Nah, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Insan, Allah menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Inna hadainahu sabila, sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Imma syakiran wa imma kafuran, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Nah, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari materi ini ada sebuah ungkapan yang saya kutip dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Di sana disampaikan itu sumbernya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tetapi secara sanad hadis mursal
Nah, tapi secara makna ini bisa kita renungkan. Imam Hasan Al-Basri beliau menyampaikan terkait dengan ayat wahadainahun najdain, kemudian beliau menyandarkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayuhan nasu innahuman najdani, hai manusia, sesungguhnya keduanya adalah dua jalan, najdul khairi wa najdus syarri, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Fama ja'ala najdas syarri ahabba ilaikum min najdil khairi, maka apakah yang membuat jalan keburukan lebih disukai olehmu daripada jalan kebaikan? Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, hadis ini sekalipun mursal tetapi maknanya bisa kita renungkan, bahwa apa yang menjadikan kita lebih senang keburukan-keburukan, lebih senang kejelekan-kejelekan daripada kebaikan, padahal Allah sudah menunjukkan jalan kebaikan serta jalan keburukan. Kemudian Allah juga sudah menjelaskan akibat dari menempuh salah satu dua jalan tersebut. Ketika kita menempuh jalan kebaikan, maka kebaikanlah yang akan oleh Allah berikan kepada kita. Tetapi sebaliknya ketika kita menempuh jalan keburukan, maka keburukanlah yang akan Allah berikan kepada kita. Maka dalam ungkapan ini sangat bagus sekali, fama ja'ala najdas syari ahabba ilaikum min najdil khairi, maka apakah yang membuat jalan keburukan lebih kita sukai daripada jalan kebaikan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, yaitu hidayatut taufik, yang pada akhirnya kita semua senantiasa dibimbing, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan jiwa kita, untuk menempuh jalan kebenaran serta menjauhi jalan-jalan kefasikan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.